Banyak proyek ambisius yang gagal sebelum benar-benar menjadi solusi, dari kota-kota futuristik yang tak pernah selesai hingga gedung-gedung megah yang akhirnya terbengkalai. Kegagalan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya visi jangka panjang, kesalahan perencanaan, dan kurangnya dukungan infrastruktur. Saat ini, industri konstruksi menyumbang hampir 40% dari total emisi karbon dunia. Bangunan kita, dari rumah hingga pencakar langit, menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Di tengah tantangan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks di abad ke-21, muncul sebuah gerakan yang menghadirkan pandangan optimis tentang masa depan. Solarpunk. Gerakan ini bukan hanya sekedar subgenre sastra spekulatif, tetapi juga sebuah visi yang menginspirasi tentang bagaimana teknologi hijau dan energi terbarukan dapat membentuk dunia yang lebih baik. Dalam konteks perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan global, Solarpunk memberikan alternatif yang segar dan inspiratif. Gerakan ini bukan hanya sekedar pandangan tentang masa depan, tetapi juga panggilan untuk bertindak dalam menghadapi krisis lingkungan dan sosial saat ini. Solarpunk mempromosikan gagasan bahwa perubahan positif dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor, inovasi teknologi, dan transformasi budaya yang mendalam. Visi Solarpunk tentang dunia yang harmonis antara manusia dan alam semesta membawa harapan dan motivasi untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Istilah Solarpunk pertama kali muncul pada tahun 2008 melalui sebuah blog yang membahas tentang desain berkelanjutan dan alternatif. Sejak saat itu, Solarpunk telah berkembang menjadi sebuah gerakan budaya yang melampaui dunia sastra. Gerakan ini mencoba menggeser fokus dari narasi distopia yang pesimis ke arah visi utopia yang cerah. Tapi apakah semudah itu Solarpunk menawarkan sebuah jawaban? Saat ini banyak proyek yang mengklaim dirinya sebagai proyek hijau, tetapi pada kenyataannya tidak lebih dari greenwashing, strategi pemasaran yang hanya menampilkan citra ramah lingkungan tanpa dampak nyata. Kita sudah sering melihatnya, gedung dengan atap hijau kecil di tengah kota beton, pencakar langit dengan tanaman tempelan untuk menciptakan ilusi keberlanjutan, atau proyek yang berjanji mengurangi emisi, tetapi pada akhirnya tetap menggunakan material yang merusak lingkungan. Dan inilah kontradiksi terbesar dalam dunia arsitektur kita. Kita terjebak dalam lingkaran pendekatan yang superficial, menciptakan fasad luar yang ramah lingkungan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Namun, bukan berarti tidak ada perubahan yang nyata. Ada sejumlah arsitek dan desainer yang dengan sungguh-sungguh berusaha menciptakan ruang yang lebih baik, lebih ramah lingkungan, dan lebih berkelanjutan. Mereka tidak hanya membangun gedung, mereka membangun hubungan antara manusia dan alam. Mereka memahami bahwa kita tak bisa lagi hanya mementingkan kenyamanan jangka pendek tanpa memikirkan dampaknya terhadap bumi ini. Kita hidup di dunia yang masih di persimpangan antara visi utopia Solarpunk atau distopia cyberpunk. Cyberpunk menggambarkan dunia yang dikuasai oleh teknologi yang tak terkendali, kapitalisme ekstrim, dan ketimpangan sosial. Sementara Solarpunk menawarkan dunia yang lebih harmonis, di mana arsitektur berfungsi untuk mendukung kehidupan, bukan hanya memanfaatkan manusia sebagai sumber daya. Tapi apakah Solarpunk bisa menang? Atau justru dunia akan semakin mirip dengan skenario cyberpunk? Jawabannya ada di tangan kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, kemungkinan besar kita akan semakin dekat dengan realitas cyberpunk. Tetapi, jika kita mulai mendorong inovasi, membangun dengan cara yang benar, dan menuntut perubahan, maka masa depan ala Solarpunk masih bisa menjadi kenyataan.
Masa depan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Masa depan adalah sesuatu yang kita bangun. Solarpunk bukan hanya tentang desain bangunan, tetapi juga filosofi tentang bagaimana kita hidup bersama alam. Dan meskipun masih ada tantangan besar, optimisme adalah langkah pertama menuju perubahan. Jadi, apakah kita akan membiarkan dunia menjadi distopia ala cyberpunk, atau kita akan membangun dunia yang lebih baik, yang berkelanjutan, dan yang benar-benar bisa kita tinggali, dunia utopia ala solarpunk? Pilihan ada di tangan kita. Dunia kita semakin padat. Populasi global kini telah melebihi angka 8 miliar, dan diperkirakan lebih dari 70% orang akan tinggal di perkotaan dalam beberapa dekade mendatang. Kita akan menghadapi kebutuhan ruang yang semakin besar, tempat tinggal, tempat kerja, ruang publik. Dalam konteks ini, arsitektur menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kita tidak bisa berhenti membangun, tetapi kita harus mulai membangun dengan cara yang berbeda. Arsitektur adalah kebutuhan yang tak bisa dihindari, tetapi kita perlu menyadari bahwa kita tak hanya membangun untuk diri kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang, dan bagi bumi itu sendiri. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam ambisi kita untuk membangun. Namun, tanpa kesadaran, kita malah menambah beban yang semakin berat. Kita membangun kota-kota yang tidak ramah terhadap perubahan iklim, gedung-gedung yang hanya memperburuk polusi, dan ruang-ruang yang memperburuk ketimpangan sosial. Kita telah melihat bagaimana gedung-gedung tinggi dengan kaca yang berkilau menciptakan pemanasan berlebih, gedung-gedung yang berpengaruh pada lingkungan mikro di sekitar mereka, dan perencanaan kota yang mengabaikan konsep ramah lingkungan. Setiap desain adalah sebuah pilihan untuk lebih mendalam, untuk lebih memahami alam, dan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengannya. Di sisi yang baik, kita melihat semakin banyak bangunan yang memanfaatkan prinsip-prinsip berkelanjutan, yang mengurangi penggunaan energi, memaksimalkan pencahayaan alami, dan mengelola air hujan dengan lebih efisien. Arsitektur yang bertujuan untuk mengurangi jejak karbon kita. Arsitektur adalah lebih dari sekedar sebuah bangunan. Ia adalah refleksi dari siapa kita, apa yang kita hargai, dan bagaimana kita ingin masa depan kita terbentuk. Ini saatnya bagi kita untuk membangun masa depan yang lebih hijau, lebih berkelanjutan, dan lebih peduli terhadap lingkungan. Karena pada akhirnya, arsitektur bukan hanya tentang menciptakan ruang, ia adalah tentang menciptakan masa depan.